Halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Kak Peno Channel ya. Kali ini kita mau bahas tentang pengelompokan hewan. Adik-adik semuanya pasti sudah sering ya, sudah punya barangkali malah di rumah punya hewan peliharaan yang setiap hari barangkali adik-adik sering kasih makan ya. Kemudian ternyata hewan yang adik-adik miliki juga bermacam-macam. Ada yang dimasukin kandang. Kalau yang memelihara ikan, kalau punya ikan itu ternyata juga tinggalnya nggak di kandang tapi di air, bisa di kolam ikan. Kemudian ada adik-adik barangkali dekat dengan sungai, tinggalnya di sungai. Kemudian adik-adik semuanya juga mengamati ternyata hewan kok beda-beda ya. Ada yang punya tulang belakang dan ternyata ada yang tidak. Lah ada semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Peno ingin berbagi sedikit lah ya. Bagaimana sih sebenarnya kalau hewan dikelompokkan itu? Kalau hewan dikelompokkan itu kita coba dikelompokkan menjadi tiga apa ya namanya ya? Dibagi menjadi tiga lah istilahnya begitu. Yang pertama kita lihat dari makanannya ya. Adik-adik semuanya mungkin sudah pinter ya, sudah sering menyaksikan. Yang pertama dari jenis makanannya. Nah di sini ada kambing, ada sapi, ada bebek ini. Nah, ternyata kira-kira makanannya apa ya? Nah ini mungkin adik-adik semuanya sudah tahu lah ya. Kalau yang mempunyai bebek, yang mempunyai kambing, yang mempunyai sapi, pasti ada. Kira-kira apa makanannya? Ya, pasti ada akan menjawab, wah biasanya makan rumput atau makan tumbuhan gitu ya. Jadi mungkin nggak pernah lihat kambing nanti makan sate ya, atau makan daging gitu kan. Nah, adik-adik semuanya, kita pertama bahas dulu hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada ya, yang pertama kuda ya. Kuda ini makannya apa? Kemudian sapi, ada kambing, kemudian ada kerbau. Ternyata kalau kita amati, empat binatang ini adalah termasuk hewan yang makan makanan, hewan yang makanannya adalah tumbuhan. Lah, di IPA ini kita tahu bahwa kalau hewan atau binatang yang memakan tumbuhan, maka dikenal dengan nama hewan herbivora ya. Hewan herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi kalau adik-adik semuanya nanti setelah ini kemudian melihat di lingkungannya, ternyata ada hewan kok makannya tanam-tanaman atau tumbuhan, berarti itu termasuk hewan jenis herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Loh Kak, lalu bagaimana kalau kemudian kita melihat ada hewan kok makannya tidak tumbuhan, kok malah makan daging? Misalkan ada pernah lihat apa ya, elang ya, atau harimau dulu tadi ya, harimau, kemudian elang, kemudian singa ya. Hewan-hewan ini ternyata mereka nggak mau makan tumbuhan adik-adik semuanya, tapi mereka suka sekali makan daging. Nah, kalau mereka dikasih daging pasti mereka tuh suka sekali adik-adik semuanya. Dan adik-adik semuanya perlu tahu, hewan-hewan ini mereka memang khusus ya, makannya adalah makan daging dan nggak mau dikasih misalkan sayur kangkung gitu kan, sayur bayam, mereka nggak mau dan mereka nggak akan makan karena makanan mereka adalah daging. Nah, hewan-hewan yang kemudian mereka makannya daging dikenal dengan nama hewan karnivora. Ada apa tadi? Ya, hewan karnivora. Jadi hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, adik-adik semuanya,
Setelah adik-adik tahu hewan memakan daging ini, nanti bisa sebutkan ya, di luar sana banyak sekali ya hewan-hewan memakan daging. Lah kalau kemudian hewan kok tidak makan daging, tidak makan sayuran atau mungkin tumbuh-tumbuhan, lalu makannya apa? Nah, kita perlu amati. Barangkali mereka itu makan makan daging ya iya, makan tumbuhan juga iya, atau tanaman. Lah kita lihat dulu. Wah, ini yang keempat tadi buaya ya, belum dikasih contoh dulu. Lah ini, sebelum tadi ya katakan makan daging tidak, makan tumbuhan tidak, tetapi mereka pemakan serangga. Lalu apa namanya kalau makan serangga? Dikenal sebagai hewan insektivora. Jadi di sini ada katak. Katak ini makan serangga. Kemudian ada terenggiling. Nah, ini tertutup oleh video saya ini. Ada landak dan ada cicak. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang suka makan serangga. Dikenal dengan nama insektivora. Jadi hewan-hewan pemakan serangga dikenal dengan nama insektivora. Kemudian adik-adik semuanya, ada loh ternyata hewan-hewan yang pemakan segalanya. Tumbuhan dia suka, kemudian daging dia suka, bahkan serangga juga dia suka. Ya. Hewan-hewan apakah itu? Maka kita lihat di sini. Nah, ada yang pertama adalah ayam ya. Ayam ini suka sekali makan, kadang-kadang ada apa namanya itu? Belalang ya, ketika loncat-loncat dikejar gitu kan. Kemudian dia juga makan mungkin bahan-bahan yang dari tumbuhan ya. Selanjutnya adalah bebek. Nah, ini bebek juga suka makan daging, juga suka makan jenis dari biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya ada tikus. Wah, ini adik-adik mungkin sering jengkel ya kalau di rumah ternyata ada nasi juga dikejar, dicari, ada makanan daging juga dimakan. Memang tikus seperti halnya ayam dan juga bebek, binatang ini suka sekali dengan makanan-makanan yang apa saja lah ya. Maka kalau mereka itu makannya apa saja atau pemakan segalanya, dikenal dengan nama hewan omnivora. Jadi hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Cuma bukan kemudian pemakan segalanya nanti ayamnya makan orang begitu, enggak ya, karena orangnya lebih besar. Kadang-kadang kalau ada di patok itu aja udah marah ya, ayamnya dikejar-kejar. Kemudian ayamnya disembelih, kemudian yang dimakan ayamnya gitu ya. Jadi adik-adik semuanya perlu tahu, tadi kalau pemakan segalanya atau hewan pemakan segalanya dikenal dengan nama hewan omnivora. Ya. Selanjutnya, ya, ada ternyata adik-adik semuanya hewan yang khusus makan biji-bijian. Hewan yang khusus makan biji-bijian. Jadi ini jenis burung ya. Ada burung gelati, kemudian burung dara, ada burung parkit. Pokoknya ini makannya biji-bijian lah ya. Nah, kalau tadi adik-adik semuanya sudah memahami tentang hewan berdasarkan jenis makanannya, yang selanjutnya adalah kita akan bahas hewan berdasarkan tempat hidupnya. Karena setiap hewan itu mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang hidup di darat ya, anak-anak semuanya. Hewan yang hidup di darat itu beraneka macamnya ya. Ini nggak bisa nih hidup di dalam air. Seperti halnya kambing, dia hidup di darat. Kemudian gajah, dia hidup di darat. Kemudian kucing, dia juga hidup di darat. Dan juga domba ya, atau kambing barangkali ya, itu juga hidup di darat. Hewan-hewan ini nggak bisa berenang ya anak-anak. Makanya kalau ada anak-anak melihat binatang jatuh ke kolam atau ke sungai, ya ini harus ditolong. Kecuali kalau gajah, jangan ditolongin. Nanti malah kamu nggak kuat ngangkatnya. Jadi harus minta bantuan teman-temannya untuk menarik gajah itu kalau misalkan ada gajah yang jatuh ke sungai. Selanjutnya adalah hewan air, anak-anak, adik-adik semuanya ya. Hewan air ini
ya, ini memang hidupnya di air. Nah, kalau nggak hidup di air dia akan mati. Nah, di sini kita lihat ada ikan ya. Ikan apa saja? Ikan gurame, ikan mujair, ikan tongkol, ikan apa saja. Ada ikan yang hidup di air tawar dan ada ikan yang hidup di air asin. Yang selanjutnya kita lihat adalah lumba-lumba. Nah, ini ikan lumba-lumba biasanya ukurannya sangat besar ya, kalau sudah besar. Kalau masih kecil ya kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah udang, kemudian ada cumi-cumi. Nah, ini udang sama cumi-cumi adalah makanan favoritnya Kak Peno ini ya. Karena memang pertama enak sekali itu kalau dimasak. Jadi ini ikan-ikan ini memang hidupnya di air ya. Jadi ada ikan yang hidup di darat, tadi dikatakan di depan ada kambing, ada sapi, ada domba dan lain-lain. Juga ada hewan yang hidupnya di air. Ada ikan, ada lumba-lumba, ada cumi-cumi, ada udang. Dan juga masih banyak lagi ya. Adik-adik nanti bisa sebutkan sendiri di rumah. Kemudian selanjutnya hewan yang mereka itu hidupnya di dua alam. Hidup di darat dia bisa, hidup di air juga bisa. Nah, ini ya. Ini ada katak. Katak dia bisa hidup di air dan di darat. Nah, ini yang kedua adalah buaya. Buaya ini dia hidup di darat juga bisa, di air juga bisa. Cuma kalau dia hidupnya di darat saja, namanya buaya darat. Ya jangan dibahas itu ya. Ada semuanya. Hewan-hewan ini memang hidupnya di darat dan di air, bisa dua-duanya. Maka disebut dengan amfibi. Jadi hewan yang ada hidup di darat dan di air disebut dengan amfibi. Ingat-ingat, amfibi yaitu hewan ya yang hidup di darat dan juga di air. Setelah anak-anak menyebutkan tadi, yang pertama hewan dibedakan dari makanannya, kemudian hewan dibedakan dari tempat tinggalnya, kemudian yang ketiga ini hewan yang dibedakan dari tulang belakangnya atau tulang punggungnya. Di situ kan ada tulangnya kan ya. Nah, mungkin adik-adik semuanya pernah lihat ya, dari hewan-hewan yang memiliki tulang belakang, seperti halnya ikan ya kan, sapi, kerbau, kemudian kambing, katak, burung, ada komodo. Ini hidupnya dia punya tulang belakang. Maka hewan yang memiliki tulang belakang dikenal dengan nama hewan vertebrata. Ulangi lagi, hewan yang memiliki tulang belakang dikenal dengan nama hewan vertebrata. Kemudian jenis-jenisnya ada ikan pisces ya, ada katak ya, kelompok amfibi, ada apa nih tadi? Sapi. Nah, ini kelompok mamalia. Ada burung kelompok aves ya. Ini jenis-jenisnya banyak sekali. Ada kelompok reptil yaitu komodo. Nah, adik-adik semuanya, hewan yang memiliki tulang belakang dikenal dengan nama vertebrata. Selanjutnya kita akan bahas tentang hewan yang tidak memiliki tulang belakang, adik-adik semuanya. Oh, ternyata banyak sekali. Ada cumi-cumi, ada ular, ada, wah ini apa ini? Apa namanya? Kalau yuyu itulah. Kalau yang bintang laut ini juga nggak punya tulang belakang. Maka hewan-hewan ini dikenal dengan nama hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Seperti cumi-cumi, kepiting, cacing, bintang laut, gurita, ya. Ini nggak punya tulang belakang. Nah, terima kasih adik-adik semuanya. Tadi sudah menyimak semuanya. Apa yang akan kita hasilkan dari pelajaran tadi? Yang pertama, hewan dibagi menjadi 3 kelompok tadi, dari sisi makanannya, dari kemudian tempat tinggalnya, dan juga yang terakhir dari tulang belakangnya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Terima kasih dan mudah-mudahan kakak bisa selalu berbagi pada teman-teman semuanya. Cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya.